Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar agama seorang muslim, yang selayaknya seorang muslim dia mengenal dasar-dasar agamanya, karena dari situlah dia membangun semua cabang amaliyah agama dia, yang tidak akan manfaat seluruh amaliyah dia apabila tidak berdiri di atas akidah yang sahihah, akidah yang lurus. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan dari mana kita membangun akidah. Dari mana seorang muslim dia membangun akidahnya. Dari mana akidah itu dia ambil. Di tengah-tengah kenyataan umat. Banyaknya pemikiran-pemikiran yang aneh. Yang mereka juga mengatakan akidah. Akan tapi ternyata ketika ditelusur, akidah mereka dia bangun dengan semata-mata akalnya. Sebagian mereka membangun akidahnya dengan semata-mata perasaannya. Sebagian mereka membangun akidahnya dengan mimpi-mimpi. Sebagian mereka membangun akidahnya dengan ilmu kasyaf. Dan di antara mereka pula ada yang membangun akidah nampaknya dengan dalil, akan tapi dengan hadis yang dhaif dan maudhu', hadis-hadis yang palsu. Maka telah kita sampaikan bahwa seorang muslim dia punya kewajiban membangun akidah di atas kitab dan sunnah, Al-Quran dan Sunnah, karena itulah jalan yang lurus. Akan tapi perlu kembali kita tegaskan dan kita tekankan fenomena zaman yang realitas menunjukkan benarnya sabda Rasulullah SAW bahwa umat ini dia terpecah belah ke dalam berbagai macam firqah pemikiran, kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran yang menjadi dasar agama mereka, yang dengannya mereka membangun agama mereka. Maka ada sebuah kunci yang sesungguhnya telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang itu merupakan kunci lurusnya kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertanya pada sekian banyak firqah-firqah dan kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, apakah Anda membangun akidah Anda? Apakah Anda mendasarkan agama Anda dengan kitab dan sunnah? Tentu mereka akan mengatakan, iya. Kami membangun agama kami dengan Quran dan sunnah. Akan tapi kemudian ketika kita melihat kenyataan, hasil pemikiran mereka, buah pemikiran mereka yang berkembang menjadi amaliyah agama mereka, maka sungguh kita melihat kenyataan yang pahit, betapa sangat tajamnya perbedaan antara kelompok muslim yang satu dengan muslim yang lain. Perbedaan yang terkadang tidak mungkin ditemukan. Kaum muslimin rahmati Allah SWT. Maka ketika kita melihat kenyataan bahwa ternyata orang memahami Al-Quran dan Sunnah bisa menghasilkan perbedaan-perbedaan yang sangat jauh dan sangat diametral. Tentu di sana harus ada pengangkat dari semua khilaf, yang akan menyelesaikan semua khilaf, perbedaan yang ada. Disinilah maka para ulama mengajarkan dan menegaskan kunci ketiga dalam kitab beragama, yang ini banyak sekali dilupakan atau bahkan hilang pada sebagian kaum muslimin. Ini wajibnya kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Siapa itu salaf? Yang mutlak menjadi rujukan bagi kita. Yang salaf maknanya pendahulu, generasi terdahulu. Secara ringkas,
Maka yang dimaksudkan salaf adalah as-sahabah radhiyallahu alim jami'an. Para sahabat radhiyallahu alim jami'an. Tentu pertanyaannya, dari mana wajibnya kita mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an? Sehingga menjadi sebuah hal yang menenteramkan bagi kita. Memang itulah jalan yang harus kita tempuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sehari semalam tidak kurang dari 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Kita sangat ingin seandainya kita berada di atas siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim telah dijawab oleh Al-Quranul Karim. Bagaimana seorang atau apa itu as-sirat al-mustaqim? Apabila kita rinci as-sirat al-mustaqim, yang pertama Al-Quran. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan, ucapan seorang jin mukmin ketika telah mendengarkan Al-Quran. Ya qaumana inna sami'na kitaban unsila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Wahai kaumku, sesungguhnya aku mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa, yang ajarannya membenarkan apa yang diajarkan Musa. Yang kitab ini yahdi ilal haqqi, menunjukkan kepada al-haq, wa ila tariqi mustaqim, dan jalan yang lurus. Al-Quran adalah as-sirat al-mustaqim. Demikian pula as-sunnah. Ayat yang telah kita sampaikan, innaka latahdi ila sirati mustaqim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Anda menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Sehingga as-sirat al-mustaqim. Yang kedua adalah as-sunnah. Lalu dari mana kita mengambil as-sirat al-mustaqim? Yang ketiga adalah pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an. Ayat berikutnya, ketika kita telah mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang Kau berikan nikmat pada mereka. Alladzina an'amta 'alaihim dijawab oleh Allah dalam ayat yang lainnya, ini minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka adalah ulaika alladzina an'amallahu 'alaihim. Mereka inilah yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berada di atas jalan yang lurus. Nabi, maka dia adalah Rasulullah SAW yang Allah berikan wahyu, menyampaikan risalah. Kemudian siddiqin, sidiknya umat ini, paling sidiknya umat ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Syuhada, mereka adalah diantaranya Umar, Utsman. Kemudian salihin, semua para sahabat dan semua yang mengikuti para sahabat. Kenapa ini? Atau kenapa sahabat merupakan generasi yang layak untuk mereka dikatakan di atas siratal mustaqim? Allah Subhanahu wa taala sendiri pula yang telah mengatakan bahwa para sahabat telah mendapatkan predikat-predikat yang pasti mereka di atas siratal mustaqim. Dalam surat Al-Hasyr, Allah bicara tentang muhajirin, Allah bicara tentang ansar. Orang muhajirin Allah katakan dengan ungkapan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang yang telah jujur dengan keimanannya. Orang ansar Allah katakan dengan ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang telah beruntung, telah sukses
dengan mereka, dengan agama mereka. Tentang mereka semuanya Allah katakan pula, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang mukmin yang sebenarnya. Dan predikat dalam sekian banyak ayat yang semuanya alamatnya para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an. Demikian pula Rasulullah SAW telah mengatakan tentang para sahabat dengan kalimat khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada kurunku. Mereka para sahabat. Sebaik-baik manusia. Sehingga Allah SWT menjadikan mengikuti sahabat kunci kita di atas jalan yang lurus. Dan menyelisih sahabat adalah kunci kesesatan kita dari jalan yang lurus. Sebuah ayat yang layak untuk kita renungkan bersama-sama. Ini firman Allah SWT. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang dia mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Barang siapa yang dia mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Kemudian Allah tidak mencukupkan di sini. Yang sesungguhnya seandainya Allah mencukupkan di sini pun telah cukup. Akan tapi Allah berikutnya sertakan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Dan mereka mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Dan mereka mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Siapa yang dimaksudkan dengan sabilil mu'minin? Yang apabila diselisih jalannya, apabila menyimpang dari jalannya, maka Allah akan mengatakan nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam. Akan kami palingkan kemana dia berpaling dan akan kami lemparkan dia ke jahannam. Apakah yang dimaksudkan mukminin dalam ayat tersebut adalah Rafidah, Syiah Rafidah, atau Khawarij, atau Sufi, atau Mu'tazilah, atau yang mana? Tentu tidak ada jawaban lain kecuali mereka adalah para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan di antaranya, kullu man kana a'rafu lil haq wa atba'u lahu kana ahaqqu bisiratil mustaqim. Ana aula bisiratil mustaqim. Setiap orang yang mereka itu paling mengetahui tentang al-haq dan paling ittiba', paling mengikuti al-haq, maka mereka itu orang yang paling berhak untuk dikatakan di atas siratal mustaqim. Seandainya kita tanya, dari generasi umat dari awal para sahabat sampai sekarang, siapakah yang paling faham tentang al-haq yang diajarkan Rasulullah SAW? Apabila kita menjawab, kitalah yang lebih faham, tentu merupakan keterlaluan, jawaban yang keterlaluan. Dan tentu insyaAllah umat akan sepakat yang paling faham, yang paling mengenal kebenaran adalah para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an. Karena mereka yang langsung diajar oleh Nabi, mereka menyaksikan turunnya wahyu Allah SWT, mereka langsung berinteraksi dengan kenyataan dengan turunnya ayat tersebut. Dan ketika ditanya, siapa yang paling atba'? Siapa yang paling mengikuti tentang ajaran Nabi SAW? Tentu tidak ada yang menjawab kecuali yang paling ittiba, yang paling mengikuti kepada Nabi adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Maka mereka a'raf dan mereka adalah atba'. Orang paling mengenal al-haq dan paling mengikuti kebenaran, maka mereka yang paling berhak di atas siratal mustaqim. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang dia ingin mengambil sunnah, maka ambillah sunnahnya orang yang telah meninggal. Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah.
Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Orang masih hidup masih memungkinkan dia sesat. Tapi orang telah meninggal, telah ditutup lembaran sejarah hidupnya dan telah jelas sejarah hidup mereka. Lalu beliau mengatakan, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Kenapa kita diperintahkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu agar mengikuti para sahabat Nabi? Mereka adalah kanu afdala hadil ummah. Para sahabat adalah seutama-utama umat ini. Wa abarrahum quluban, dan pemilik hati yang paling baik. Wa maqaha ilman, ilmunya paling mendalam. Dan wa aqallaha takallufan, dan paling sedikit dalam mengada-ada. Ihtarahumullah li suhbati nabiyhi, dan Allah telah memilih para sahabat untuk menemani nabinya. Wali iqamati dinihi, dan menemani nabinya dalam menegakkan agamanya. Sehingga menemani dakwahnya, menemani jihadnya dengan segala yang mereka telah lakukan, dengan segala peluh mereka, dengan segala harta mereka, dengan segenap jiwa mereka. Mereka telah bersama Nabi dalam memperjuangkan agama tersebut. Maka kata Ibnu Mas'ud, fa'rifu lahum fadlahum, kenalilah keutamaan para sahabat. Kenalilah keutamaan para sahabat. Wattaba'u atharahum, wattabi'u atharahum, dan ikutilah asar-asarnya para sahabat. Ittabi'u atharahum, ikutilah asarnya para sahabat. Wattamassaku min akhlaqihim wa dinihim, dan pegangilah akhlak mereka dan agama mereka. Fa innahum kanu ala hadil mustaqim, karena para sahabat mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ungkapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ungkapan yang merupakan kesimpulan dari pembicaraan Al-Quran dan Sunnah untuk generasi kita sekarang ini. Tidak ada jalan lain kecuali mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Tidak ada cara lain. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika Nabi menyebutkan tentang iftiraqul ummah, bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi sekian banyak kelompok, maka yang Nabi perintahkan adalah tamassaku biha, addu 'alaiha binawajid. Ketika Nabi cerita, wa may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira, barang siapa di antara Anda yang masih hidup, masih panjang umurnya, akan melihat penyimpangan yang sangat banyak. Ketika Nabi menerangkan seperti ini, lalu apa yang Nabi katakan? Nasihatkan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian untuk memegangi sunnahku dan sunnah para sahabatku. Tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid. Pegangi sunnah itu dan gigit dengan gigi geram Anda. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah Anda dengan segala perkara agama yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang muhdats dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah merupakan kesesatan. Dan ditegaskan hadis yang lainnya, wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat ujungnya adalah neraka. Saya akan tutup dengan kisah Imam Ahmad, bagaimana beliau berdalil dengan salaful ummah ketika fitnah khalqul Quran, di mana Imam Ahmad termasuk di antara ulama yang menjadi korban fitnah Quran makhluk di zaman pemerintahan Abbasiyah, yang mereka terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah, ini Quran makhluk. Dan Imam Ahmad dipenjara bukan seminggu 2 minggu, akan tapi sampai 3 generasi raja, dalam rangka mempertahankan akidah Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Sampai kemudian di zaman Al-Wathiq, kalau tidak keliru, Imam Ahmad dipanggil
Dan kemudian singkat cerita, terjadilah dialog. Imam Ahmad yang pertama kali tanya, apakah di hadapannya adalah ulama Ahlul Bid'ah, Ahmad bin Abi Duat. Imam Ahmad tanya, apakah yang Anda serukan pada manusia ini Al-Quran makhluk adalah sesuatu yang didakwahkan Rasulullah SAW? Kata dia, la, tidak. Apakah yang Anda dakwahkan pada manusia Quran makhluk didakwahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Kata dia, la, tidak. Apakah yang Anda dakwahkan Quran makhluk sesuatu yang didakwahkan oleh Umar bin Khattab? Kata dia, la, tidak. Apakah yang Anda dakwahkan Quran makhluk sesuatu yang didakwahkan oleh Utsman bin Affan? Kata dia, la, tidak. Demikian pula Ali juga tidak. Maka kemudian Imam Ahmad tinggal mengajukan pertanyaan. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka itu mengetahui Quran makhluk dan mereka diam? Ataukah mereka tidak mengetahui? Kalau seandainya kalian mengatakan Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka mengetahui Quran makhluk dan mereka diam, tidak mendakwahkan, maka tentu kita lebih layak untuk tidak mendakwahkan. Dan tidak akan terjadi seperti yang Anda lakukan, memaksakan orang untuk berkeyakinan Quran makhluk. Itu seandainya mereka tahu dan mereka ternyata diam, tidak mendakwahkan, maka kita lebih layak untuk tidak mendakwahkan. Akan tapi seandainya Anda menjawab mereka tidak mengetahui, lalu Anda dan kawan-kawan Anda mengetahui Quran makhluk, Luqa ibn Luqa, kata Imam Ahmad, alangkah bodohnya dan alangkah ini bodohnya Luqa ibn Luqa. Alangkah pandirnya. Nabi tidak tahu, Abu Bakar tidak tahu, Umar tidak tahu, Utsman tidak tahu, Ali tidak tahu. Anda dan kawan-kawan Anda tahu Luqa ibn Luqa. Maka begitu Al-Wathiq mendengar dialog Imam Ahmad dengan Ahmad bin Abi Duat, dia langsung melompat ke kamarnya sambil menutupi wajahnya dan kemudian ketawa. Dan kemudian dia pikirkan di kamarnya bahwa seandainya Rasulullah, Umar, Utsman, Ali tidak tahu, lalu Anda dan kawan-kawan tahu Luqa ibn Luqa, maka mulai saat itulah kedudukan mereka jatuh di mata raja. Dan saat itulah pula Imam Ahmad mulai mendapatkan kebebasan dan dibebaskan dari cengkeraman selama ini yang disiksa dikarenakan menolak akidah Quran makhluk. Masalah muslimin, dari sini kita mengetahui betapa kita wajibnya untuk kembali kepada pemahaman salaful ummah dalam rangka untuk kita tetap lurus di atas siratal mustaqim. Karena barang siapa yang mereka menyimpang dari mengikuti jalannya para sahabat, maka sebagaimana Allah katakan, nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam, akan kami palingkan kemana dia berpaling dan akan kami lemparkan dia ke jahanam, alias mereka akan memasuki lorong-lorong kesesatan. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semuanya untuk lurus di atas agamanya dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Radhiyallahu anhum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.